Jadi kayak kalau lo bertahan di sebuah toxic relationship tuh kayak hidup enggan mati tak mau gitu loh. Iya sih, Udah tahu nggak bagus tapi lo masih hold on to that, ngapain gitu. Ayo udah dewasa anjay. Tapi sekarang udah bisa. Ya masih belajar. Aku dengerin juga lagu-lagunya Raisa, aku dengerin juga lagu-lagunya Cici Danila. Band-band juga banyak yang aku dengerin. Even SID juga aku dengerin SID. Wow. Rosemary, we need a punk rock show. Tenet. Sejauh ini dari 3 lagu yang udah keluar, Belajar Melupakanmu ini yang menurut gue paling mempotret kekecewaan gue paling besar sih. Ini sih yang kayak sekecewa mungkin, semarah mungkin, tapi marahnya tuh yang kecewa gitu kayak ngerti gak sih, udah marah tapi dah lah, udah gak bisa kayak nangis aja tuh udah gak bisa gitu. Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner dan kali ini sama gua Bayu Indra Permana. Kita udah kedatangan tamu, ada Kak Indira Adisa. Halo. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Ini kesini bawa single baru. Iya betul. Apa judulnya Kak? Judulnya Belajar Melupakanmu. Aduh, ini hari Valentine tapi bawahnya, iya sih bener sih, bawahnya melupakanmu. Oke, ini single ketiga. Single ketiga, oke. Boleh mungkin sedikit diceritain Belajar Melupakanmu tuh apa sih ini? Ngomongin apa sih? Ngomongin tentang bagaimana cara melupakan. Coba dari kecil diajarin menghafal, gak diajarin caranya melupakan. Aduh, dalam banget. Bingung gak? emang banyak yang harus dilupakan sampai akhirnya merilis single ini. Iya sebetulnya. Karena kalau melupakannya mudah sih gak akan jadi single ini ya kayaknya. Oh bener sih, benar. Gitu. Jadi kayak ayo marilah kita bersama-sama belajar melupakan. Kalau emang ternyata ada orang yang bagiannya tuh udah gak lagi di hidup kita. Karena kita suka gak nerima kan. Padahal kan people come and go kan. Gak cuma tentang relationship tapi in any form of relationship. Let's say family. Ada expirednya kan. Bener. Mungkin berpulang lah. Atau terpisah karena jarak, harus pindah kota, pindah negara let's say. Pertemanan juga gitu kan, circle gitu. Lo SD mencar sama teman-teman SMP lo. SMP pecah lagi, ketemu teman-teman SMA. Jadi kayak let's realize bahwa orang tuh pertemanan tuh ada expirednya, itu satu. Kadang yang suka gak bisa diterima, mungkin orang yang kadang akses terhadap hidup kitanya tuh cukup besar. Jadi kan kita terbiasa bersama dengan orang tersebut lah let's say gitu. Begitu orang yang gak ada tuh kayak bingung karena gue apa-apa biasa ada gitu. Nah itu yang mesti di-adjust lagi, ya gak sih? Kayak bukan gak bisa, cuma belum terbiasa aja. Yang penting belajar. Iya makanya belajar melupakan pelan-pelan, gak apa-apa. I know it's hard but we can. Pribadi kah? Curhatan pribadi kah? Ya pastilah gitu. Karena kalau gak sebegitunya berasa di gue, gak mungkin lah gue mengeluarkan karya ini gitu. Gak mungkin gue bercerita tentang ini. Apa yang akhirnya nge-trigger lu ke buat ngerilis kayaknya gue harus belajar melupakan seseorang terus lewat lagu ini? Apa kenangan apakah yang akhirnya bikin lu seperti ini? Karena sekarang kan lagi happening ya teman-teman gitu. Indi juga mengalami sendiri yang namanya toxic relationship. Aduh, gitu. Jadi kayak udahan tapi kembali lagi, udahan kembali lagi. Gak bisa lepas ya? Iya gitu, sama-sama dua-duanya racun sih. Gue juga gak bilang orang tersebut racun ya. Mungkin anyway gue juga sama-sama toksik gitu. Jadi udahlah gitu, untuk kebaikan bersama mendingan udahan aja, beres aja. Dan kayak ibaratnya gue udah mau goodbye tapi dianya masih balik lagi, ya nggak beres-beres dong. Kayak help me to help you bro. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau udahan, ya bantuin gue untuk lepas dari ini semua. Terus kita sama-sama belajar melupakan. Ayo bisa yuk. Gitu. Makanya ada liriknya jangan datang lagi. Iya jangan datang lagi. Lo udah kayak syaiton di rojim datang di saat tidak siap. Karena ketika ngedenger lagunya barusan kan cukup dalam kayak sampai nggak mau ketemu lagi, jangan muncul lagi gitu kan. Emang ini sebuah gambaran diri lu yang sakit di satu pihak, atau emang tadi yang lu bilang
ini buat kebaikan keduanya. Bisa jadi sih, tapi ya gimana pun juga kita harus save ourselves dulu ya. Gitu. Kalau kita iya, lu jangan urusin orang lain mulu tapi diri lo dikemanain kan ibaratnya gitu. Jadi menurut aku ya kita udah tahu bahwa ini relationship nggak ada KPI-nya. Nggak tahu mau kemana. Iya benar. Iya kan, udahlah daripada such a waste of time gitu, such a waste of energy gitu. Mendingan kan kita fokuskan pada diri kita masing-masing untuk lebih bisa bersama-sama tumbuh dan berkembang. Bukankah itu lebih baik kan gitu. Jadi jangan kayak bareng terus tapi what's the point of being together kalau hanya saling menyakiti dan kayak bukan nggak bisa karena nggak terbiasa aja gitu, belum dibiasain kan. Lagian juga kalau misalnya dipaksain bareng-bareng terus juga dua-duanya nggak happy buat apa. Jadi kayak itu tuh lo bukan kayak itu lo cuma fear of being alone aja. Takut gitu. Padahal bisa orang kita lahir sendiri ke dunia ini, anjay. Ntar juga lo hanya belum terbiasa iya, berpulang juga sendiri juga. Jadi udahlah berdamai dengan diri sendiri. Belum biasa jauh dari dia. Gitu. Jadi kayak kalau lo bertahan di sebuah toxic relationship tuh kayak hidup enggan mati tak mau gitu loh. Iya sih, udah tahu nggak bagus tapi lo masih hold on to that, ngapain gitu. Ayolah dewasa anjay. Tapi sekarang udah bisa. Ya masih belajar. Makanya aku mengeluarkan karya ini, mengeluarkan lagu ini mau mencari teman-teman yang sama-sama kita belajar. Berpegangan, coy. Ini buat yang teman-teman Tribuners yang pengen belajar melupakan nih, jangan lupa didengerin nih untuk sayang sama diri sendiri. Itu satu. Gitu. Tapi kak untuk liriknya ditulis sendiri kah atau ada yang ngebantu, ada yang ngebantu. Jadi ada temanku di Bandung namanya Reska Iyong, shout out buat songwriternya. Dia juga yang produce lagu ini sebetulnya. Jadi gue apa-apa semuanya brainstormingnya sama dia gitu. Sampai akhirnya jadilah karya ini. Sebetulnya dari karya sebelumnya juga yang single keduaku yang judulnya Lebih Lama, itu juga masih barengan sama Reska Iyong. Jadi ya mungkin bahkan sampai beberapa single ke depannya masih, at least satu lagi juga masih ada yang udah siap untuk dikeluarin, masih bareng sama dia juga ngerjainnya. Liriknya udah jadi dilengkapin sama beliau atau mungkin lu tinggal gue curhat nih, gue ceritain terus. Betul. Gitu. Gue pokoknya nih ya, gue cerita nih ya. Gini. Menurut lo gimana jadinya? Mendingan gini. Enggak, ini enggak pas. Ini nih. Oke, ganti lagi gitu. Jadi emang kerjainnya bareng. Ya meskipun orang bilangnya ya, dia lo udah berkontribusi pada songwriting itu juga. Cuma gue kayak enggak sih, karena pemilihan bahasanya itu kan sebetulnya yang jadi kunci utama lirik itu, pemilihan each of every wordnya yang sakral gitu. Itu tuh semuanya masih dari dia gitu. Kayak cinta ini telah usang, itu tuh tadinya cuma mau apa gitu. Jadi gue gak kepikiran sih ganti usang gitu. Kayak misalnya cinta ini telah lalu, mungkin gue akan telah habis. Iya, gue kan sebasic itu gitu. Kalau dia cinta ini telah usang, oh ya oke. Atau mungkin telah kadaluarsa tadi. Expired ya. Cinta ini expired. Jadi judul cinta expired tadi. Kalau itu harus made in Jaksel. Ini lagu gue masih made in Bandung. Aku juga cedak Tekno. Tapi kalau misalkan untuk musik-musiknya juga emang lu mainnya di situ kakak yang slow. Ini boleh dibilang balad kah atau apa sih mungkin? Ya ada baladnya juga di Belajar Melupakanmu. Tapi sebetulnya core-nya kalau Tribuners dengerin lagu indie dari yang pertama Balakosa Bumi Rancu Tanpamu, yang kedua Lebih Lama, dan yang ketiga ini sekarang Belajar Melupakanmu, itu masih ada sih garis merahnya gitu ya. Masih mungkin moodnya karena masih sendu ya. Jadi masih kayak berasanya dark gitu lah. Jadi that's what I'm trying to deliver sih through my songs. Dan ya tentunya itu banyak di-influence oleh musisi-musisi yang aku sering dengerin, yang aku sukain dan segala macem. Tapi emang zona nyaman tuh di musik-musik kayak gitu kak? Atau sebenarnya lo menjajal hal yang baru buat lo sendiri dalam bernyanyi? Ya gue nyamannya di sini sih pasti, karena what's the point of me being a singer kalau nggak melakukan buat diri gue sendiri. Karena kan ya boleh dibilang apa yang selama ini udah gue lakukan selama bertahun-tahun sebagai presenter, MC, broadcaster tuh itu gue melakukan itu untuk sekitar gitu, buat gue melayani orang lain. Tapi ketika gue nyanyi, gue pengen sejujur mungkin, setulus mungkin, because I do it for myself. Jadi kalau misalnya gue masih menyanyikan lagu yang
nggak gue ngapain gitu. Capek banget. Udahlah, life is too short to do something that you don't like gitu loh. Tapi kalau dalam membuat karya, kan lu juga lagi nyiapin single keempat tadi kan. Insya Allah, amin. Apa yang lu tulis tuh apakah mengikuti apa yang lagi in sekarang, atau emang semuanya apa yang lu rasakan, idealisme lu tuangkan semua di sini, atau seperti apa? Karena kan kalau misalkan dalam musisi ya itu dia dilemanya kan, mau ngikutin pasar apa ngikutin idealisme sendiri nih. Kalau lu sendiri gimana tuh, Kak? Sebetulnya kalau gue base-nya tetap masih buat diri gue sendiri. Balik lagi tadi ke purpose nyanyinya. Cuma kita memang gak boleh abai sih. Gue kayak I'm watching the trend gitu. What's happening gitu. Ada beberapa bunyi-bunyian yang kayak emang ini zaman sekarang banget nih gitu. Tapi balik lagi, apakah gue suka dengan musik tersebut? Kalau gue suka, gue menyebutnya itu sebagai inspirasi. Oke, gue pengen kayak dia, let's say gitu, kayak gue suka Niki gitu. Ada beberapa lagu dia yang menginspirasi gue untuk jadi bahan materi gue. Tapi kan I will never be like Niki gitu ya. Niki juga gak akan bisa jadi Indi Arisa. Kita semua orang yang berbeda kan gitu. Cuma kayak dia bisa bikin yang kayak gini, aku juga suka nih. Jadi kayak terinspirasi dari situ. Ya gitu kan, maksudnya kita dengerin apa itu pasti kan kayak masuk ke subconscious kita pasti ada kayak terinspirasi dari karya-karyanya dia juga. Dan itu kan melalui apa yang lo suka. That's why since the very beginning you are attracted to that kan. Gitu, karena lo suka gitu, dan lo akan membikin yang kurang lebih ada kesamaan lah gitu. Cuma ya percuma juga kalau misalnya ada satu yang lagi happening banget gitu. Gue gak akan bilang satu genre atau jenis musik tertentu. Gue mengiyakan juga itu lagu atau musiknya enak banget. Ya dari banyak faktor ya. Gue ikut sing along kah, gue menikmati musiknya. Iya. Tapi that's not me personally. Ya gue gak akan bikin lagu kayak gitu. Meskipun let's say itu marketnya lagi banyak banget, kolamnya lagi penuh banget, ikannya lagi banyak banget. Tapi kalau gak buat gue ngapain, kan gue akan terus sampai let's say seumur hidup membawakan lagu itu kemana-mana, dimanapun gue berada. Kalau gue gak suka, ya energinya bohong sih gitu. Jadi apakah Indi Arisa akan membuat lagu jeduk-jeduk? Bisa jadi. Kalau moodnya tiba-tiba gue lagi gitu. Sekarang kan moodnya lagi gini nih, Indi Arisa 2020, 21, 22, 23. Tiba-tiba 2024 genderang perang politik kan, siapa tahu Daripada pusing mendingan gue jeduk-jeduk ya. Tiba-tiba 2025 moodnya lovey-dovey gitu. Itu bisa tiba-tiba jadi, bisa banget lah. Tapi kalau buat lu karir bermusik tuh awalnya gimana sih, ketika lu tadi nyebutin lu MC, lu broadcaster, terus sampai sekarang punya 3 single tuh, pertama kali lu terjun punya 1 single dan melangkahkan kaki di industri musik itu seperti apa, Kak? Awalnya di tahun 2018 ya I guess. 18 gitu. Dari 2017-nya lah let's say aku tuh udah kayak pengen balik lagi ke musik deh gitu, pengen nyanyi lagi karena waktu kecil mungkin nyanyi. Oh, dulu background sempat ada musik. Iya, tapi seiring berjalannya waktu as a teenager, dulu inget banget zaman SMA, udah les musiknya gitu. Udah ya males nyanyinya, aku mau yang lain dulu gitu. Aku mau jalan-jalan. Nah ini ya, bahkan les-les yang kayak yang apa ya, yang akademik juga ada yang beberapa yang aku tinggalin, kayak mah udahlah capek gitar dulu. Termasuk anak yang banyak lesnya ya ternyata ya. Lumayan gitu. Les balet terus renang? Wah, enggak. Renang iya banget karena gue asma. Wah itu gue dari umur 4 tahun ayo berenang sampai iya. Tapi bener sih orang tua tuh emang gak pernah ada yang salah ya pengennya buat kita. Gue dulu sampai nangis-nangis gak mau berenang, ya asma gue sembuh tapi jadinya emang nurut lah kata orang tua gitu. Mungkin kalau dulu gue gak diceburin les nyanyi juga gak ada mungkin kepikiran yang mau nyanyi gitu kan. Kalau penapasan juga kan jadi akhirnya. Itu bisa jadi sih. Memang itu ada trainingnya lagi juga gitu. Banyak lah yang kayak gitu-gitu. Dan sebetulnya menurut gue ya orang tua cuma ngebukain pintu aja, nanti lo akan milih sendiri kan mana yang lo suka dalam menjalaninya gitu. Termasuk aku di broadcast saat itu juga nggak di plan gitu, itu gue menemukan sendiri zaman kuliah karena environmentnya mungkin banyak yang kayak gitu. Terus tertarik, taunya lama-lama konsisten gitu. Jadi wow. Ya udah pas nyanyi akhirnya 2017 tuh pengen nyanyi lagi. Karena mungkin banyak juga orang-orang yang aku interview gitu dan I got inspired by them juga. Jadi makanya kita tuh gak pernah tahu deh, kita mungkin boleh berencana apa, tapi kan seiring berjalannya waktu Tuhan kan yang membukakan jalannya dan mengarahkan jalannya mau kemana dan seperti apa. Lalu waktu itu ada pertawaran untuk mau nyanyi gak, gue butuh vokalis cewek. Karena vokalis ceweknya cabut tapi buat band. Itu tahun 2018. Gue bilang gak mau karena gue gak, I don't feel like I'm vibing gitu di ngeband. Tapi kalau misalnya
buat sendiri as a soloist gue mau. Taunya produsernya mengiyakan gitu. Ya udah di situ aku juga mulai rajin nyanyi lagi gitu. Sampai akhirnya 2020 rilislah single yang pertama. Tapi karena mikirnya lagi nyanyi buat seneng-seneng dan buat diri sendiri, gue nggak tahu tuh kalau ternyata ketika lo udah rilis single lo punya pertanggungjawaban yang besar gitu untuk ya membawa dia promo. Lo juga harus siap tiba-tiba ditodong nyanyiin di gitu. Karena ada kadang nggak mood males lah capek nyanyi, lo tuh kan udah jadi penyanyi ada singlenya. Oh ya oke gitu. Jadi harus langsung kasih lagi energinya. Itu yang kadang gue masih kaget. Tapi ya sekarang udah 2023 itu udah ya it's been like I think 5 years ago. Ya itu udah mulai terbiasa lagi sih. Berarti ketika ditawarin ngeband gak mau dan memutuskan untuk solo tuh menurut lo emang ada cita-cita kah sejak kecil pengen jadi seorang penyanyi solo kayak gitu dan enggak, karena dulu beneran disuruh nyanyi tuh untuk kehendak mama aja. Berarti lesnya les musik alat nyanyi, musik nyanyi vokal. Bahkan waktu itu sempet choir. Oh. Jadi kalau lo tau ada salah satu tempat les yang terkenal dengan choirnya, udahlah lo pasti tahu. Itu sempet choir juga. Terus choir juga kayak enggak gitu karena kan latihannya mesti rame-rame terus kan gitu. Terus mah udahlah nggak usah ikutan organisasinya. Kayak ibaratnya lo masuk les, suruh ikutan ekskulnya lagi gitu. Udah les vokal lo mesti ikutan choirnya lagi. Udahlah nyanyinya aja, iya oke. Karena ya biasa gitu kan buat acara keluarga disuruh nyanyi-nyanyi gitu sama bokap sama nyokap. Oh, bokap nyokap seneng nyanyi? Iya, enggak juga sih. Bokap gitaris sih, cuma ya nggak dilakukan secara profesional. Keluarga bokap nenek gue juga dulu di Bandung sinden segala macem, ngawi sampai kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh pasti ada lah gitu untuk disuruh. Iya gitu, cuma selama ini mungkin itu tertidur di gua sampai akhirnya gua mendapatkan calling itu kayak oke dinyanyi lagi aja, ayo let's have some fun gitu. Udah taunya emang pada prosesnya menyenangkan sekali. Nah pas punya single gimana reaksi orang tua kan? Bukan apa mau bilang iya, malah nyokap kayak kamu kenapa sih gak dari awal-awal umur 19 atau pas awal kuliah malah kesana kesini dulu nyobain ini ya kan nggak apa-apa lama ini juga yang membentuk aku hari ini gitu. Terus ya udah abis itu sama bokap apalagi kalau acara keluarga nyanyi terus Pak nggak mau aku nggak mau nyanyi gitu kayak jadi artis keluarga ya kayak nggak mood harus mau gitu. Terus tiba-tiba pas udah ngeluarin single maunya lagu sendiri ya gimana bedanya nggak bisa ngiringin belum tahu kuncinya belum tahu chordnya ya udah tapi dari situ ya itu coincidence yang menarik aja sih menurut gue. Berarti kalau dalam tanda kutip dapat hidayah dalam bermusik tuh dari orang-orang yang lu interview kayak gitu. Itu bisa jadi iya, apalagi I interview so many big names. Mereka so adorable, so talented, so skillful, dan one thing for sure they are also humble. Gila sih. Gue akhirnya menyadari kenapa orang-orang tersebut bisa ada di posisi mereka ya karena kehambelan mereka. Beneran yang kayak makin lo ya ilmu padi banget sih mereka tuh yang beberapa ya hal yang gue ambil beneran mereka tuh makin berisi makin merunduk gitu. Jadi itulah kenapa mereka dapat validasi yang luar biasa besar gitu terhadap karya-karyanya dan juga karena perilakunya. Kalau lo boleh mention momen atau ketika lo interview siapakah yang kira masa kayaknya gue harus musik lagi nih, gue pengen nyontoh dia nih. Kalau yang interview enggak sih, cuma kalau yang jadi drive terbesar ya karena gue dengerin beberapa musisi favorit gue lagi yang gue bikin I kinda wanna make music like this. Banyak banget gue dengerin Snow Allegra, gue dengerin Amber Mark, terus gue dengerin juga Raquel Rodriguez, lalu gue dengerin lagi Sinead Harnett, even Call Me Cringy tapi gue dengerin Ariana Grande juga. Gitu, Tomish juga gue dengerin banyak lah gitu, termasuk Anita Baker yang lama-lama gitu, yang dulu zaman kecil gue didengerin musik apa sama orang tua gue jadi dengerin lagi juga. Oh iya ya, jadi karena waktu kecil mungkin sering denger itu kan pasti agak lumayan berpengaruh ke gaya bermusik kita juga kan, unconsciously tanpa kita sadari. Oke. Dan apa yang akhirnya ngebikin lu benar-benar ketika lu ngerilis single pertama, fix nih gue udah yakin nih gue mau lanjutin 2 dan sampai sekarang ketiga tuh apa tuh Kak? Bahkan begitu pertama nggak yakin karena habis itu pandemi. Oh sempet mau kayak apa ini salah jalan ya gue. Iya kayak 2020 rilis baru tur promo radio Bandung dulu waktu itu gue kayak 10 radio jam pandemi. Wah itu semangat gue gone banget. Langsung kayak ngapain sih gue gitu. Tapi kayak ya Allah kenapa sih aku lagi semangat banget nih gitu. Tiba-tiba kayak gini tapi gak apa-apa justru ya mungkin kata Tuhan
Di nggak seru kali kalau langsung. Oh iya benar. Biar ada intrik-intriknya lah, biar lo berjuang. Beda gitu. ceritanya lah gitu kan. Beda ceritanya, tapi dari situ gue memaknai dan menghargai every detail of the process gitu. Sekecil apapun gue sangat menghargai prosesnya. Udah menyiapkan untuk mungkin mini album kah atau mungkin album yang lebih besar kah? Menyiapkan sih belum, tapi kalau keinginan pasti ada. Dan itu salah satu goals terdekat juga gitu untuk bisa punya album, karena I'm so excited untuk merajut satu lagu ke lagu berikutnya dalam sebuah album atau mini album gitu. Karena beda kalau single kan kita ya lempar aja gitu, keluarin satu-satu. Tapi kalau di album kan kita mesti nyusun gitu nanti kesinambungan antara lagu satu dengan yang lain. Mungkin kalau gue karena pengen bikinnya kayak gitu ya. Ada juga teman-teman musisi yang lain ya dari satu ke dua ke tiga seterusnya nggak nyambung gitu. Ya gue pengen bikin apa yang gue pengen aja, nggak. Cuma kalau gue kenapa pengen banget bikin mini album dan album, karena gue pengen merangkai itu menjadi satu kesatuan. That's why it's called album kalau menurut gue ya. Apa yang akhirnya garis besar yang udah lu rencanakan itu Kak dalam sebuah mini album? Gue udah kebayang dulu temanya, moodnya mau apa gitu. Dan karena gue mau start, gue tuh pengen prosesnya tuh kerasa banget. Jadi gue juga bahkan pengennya mini album dulu Jadi jangan langsung album, meskipun gak ada yang tahu ya. Cuma gue pengennya kayak, jadi ada kayak proses menaiki anak tangganya gitu. Mungkin I'll start dari 4 lagu atau mungkin 3 lagu juga gak apa-apa. Moodnya masih sama lah dengan 3 lagu yang sebelumnya, gak akan jauh-jauh dari situ. Tapi mungkin gue pengen bentuk perasaan gue meskipun galau atau marah, tapi lebih upbeat gitu. Jadi dibawanya lebih enak lah dipakai buat manggung. Udah gitu aja. Itu semua benar-benar pure dari pribadi lo atau beberapa kan yang tadi ini pribadi ini yang ketiga nih, atau mungkin beberapa lo mau ngerekam dari perasaan-perasaan teman-teman lo kah yang ada? Sejauh ini belum ya. Gue hanya akan menyanyikan dan membawakan pesan yang gue rasakan, relate dengan gue gitu, yang gue alami. Cuma bukan gak mungkin toh, maksudnya gue juga ditulisin lagu sama Reska Iyong kan dengan gue curhat kan. Mungkin for the next atau the near future gue akan curhat tuh sama gue. Gue lagi mood bikin nih gitu, karena itu seru banget gitu. Ada beberapa juga nama orang-orang yang aku interview, mereka banyak banget dari temannya curhat bahkan gak bilang. Abis curhat panjang lebar, besokannya kayak ini lagu lo yang kemarin lo cerita. Itu kan kayak gila ya buat orang yang lagunya dijadiin inspirasinya curhatannya jadiin karya tuh kan kayak wow gitu. Berarti dalam tanda kutip berarti kisah asmara lu, terus perjalanan cinta lu itu juga lumayan naik turun dong Kak, sampai lu bisa menceritakan mungkin ntar ada 4 lagu atau 5 lagu yang berinspirasi dari lu sendiri. Naik turun banget. Karena nggak tahu ya, ini amit-amit jangan jadi doa juga. Lo tuh pernah denger nggak sih kalau orang tuh nggak bisa beruntung di semua hal? Ya benar. Pasti ada aja yang suwe-nya gitu. Nah gue tuh selalu merasa gue di pendidikan alhamdulillah lancar, mulus-mulus aja lah gitu. Di pekerjaan, karir, sebagai broadcaster mulus-mulus aja. Sekarang gue mau nyanyi juga ada aja jalannya gitu, karena kitanya juga selalu berusaha. Tapi kalau hubungan percintaan tuh kayaknya mau diusahakan juga terserah lah. Apes gue. Ya gue merasa itu gak beruntung di situ. Jadi gak apa-apa, let's embrace aja gitu. Karena ya lo sebagai manusia gak bisa dapetin semuanya gak sih gitu. Tapi gue bisa menjadikan hal yang menurut gue tidak beruntung di bidang itu, tapi gue jadikan sebuah karya aja gitu. Jadi tetap cari the bright side dan the positive side. Apa udah semua kah yang lu tuangkan ke karya? Mungkin kayak momen paling sakit dalam percintaan akhirnya udah lu tuangkan ke dalam 3 lagu ini, atau mungkin ini masih gue keep nih buat nanti lagu terakhir atau lagu gong sebelum EP nih? Ada sih sebetulnya yang tadinya harusnya tuh jadi single kedua gue, cuma mungkin akan jadi single keempat, tapi nggak tahu juga. Ya itu aja buktinya, mau jadi single kedua nggak jadi single ketiga nggak jadi juga. Itu nggak tahu dikeluarinnya kapan. Tapi di situ ada single yang gue marah banget, gue sampai cursing banget. Ya atau mungkin karena terlalu cursing jadinya kalau tahu lo nggak boleh keluar kali ya. Nggak tahu juga ya. Tahu dulu gitu. Iya lo jangan gitu banget lah gitu, kasar banget gitu misalnya. Tapi di sejauh ini dari 3 lagu yang udah keluar, Belajar Melupakanmu ini yang menurut gue paling mempotret kekecewaan gue paling besar sih. Ini sih yang kayak sekecewa mungkin, semarah mungkin, tapi marahnya tuh yang kecewa gitu, kayak
Ngerti gak sih udah marah tapi udah lah. Udah gak bisa kayak nangis aja tuh udah gak bisa gitu. Ini di Belajar Melupakanmu, gue tuangin semuanya. Oke. Dengan udah 3 single nih kayak yang udah lu rilis, sejauh ini respon pendengar-pendengar seperti apa yang lu rasakan dan sudah sepuas apa lu emang lihat respon-responnya? Untuk halayak sih gue belum terlalu belum terlalu mendengarkan banyak ya, karena ini juga kan baru banget rilis kemarin minggu lalu gitu. Cuma dari teman-teman sekitar terdekat sih yang WhatsApp sih banyak. Terus kayak gue gak nyangka sih gitu, mereka kayak lo dengerin, karena gue sebetulnya gak nyangka ini lagunya buat teman-teman gue. Cuma ya kita kan gak pernah tahu ya ini akan sampai ke kuping siapa aja gitu. Itulah the point of ngerilis sebuah karya dalam bentuk lagu. Tiba-tiba ada yang kayak ini relate banget sama gue. Gue kalau yang kemarin gak udahan tuh pasti gue masih kayak gini dulu. Terus gue kayak sama siapa? Lo tiba-tiba cerita udahan aja, orang jadiannya aja gue nggak tahu gitu kan. Jangan biasain ya gitu. Ada yang kayak gitu, kayak ini tuh relate banget, di DM ada beberapa gitu. Jadi kayak tuh kan emang apapun yang kita rasakan di dunia ini tuh pasti orang lain tuh pernah merasakan atau mungkin belum pernah merasakan. Jadi kayak tinggal tunggu waktunya aja gitu. Karena gue pernah banget dengerin lagu jadul banget gitu misalnya. Tiba-tiba gue relate, oh ya semua itu tuh dialami oleh manusia gitu. Jadi kayak disitulah gue ngerasa gak sendiri, gak hopeless, gak clueless juga gitu. Jadi tenang aja, itu lepas juga apapun ya. Badai, kebahagiaan, kesedihan, semuanya tuh akan berlalu dan ada fasenya gitu. Setelah memutuskan bermusik, ini gak Kak, apakah mungkin musik, lagu tuh jadi medium buat curhat? Sejauh ini iya, that's why I release songs gitu. Tapi sebelumnya yang gue jadikan pegangan juga adalah menulis sih. Jadi memang jadi istilahnya journaling kalau di psikologi. Kenapa lo mesti journaling dan manfaatnya tuh banyak banget. It's one of the meditative form, sama kayak meditasi gitu. Cuma bedanya kalau journaling atau ditulis semua on paper lagi ya, jadi pakai pulpen dan kertas konvensional mungkin, itu tuh kan lo mentransfer energinya kan ke dalam kertas itu. Jadi abis itu juga setelahnya terserah lo mau sobek-sobek terus buang atau lo mau keep itu gitu, tergantung mood lo. Nah tapi dia tuh membantu meluruskan apa yang sebetulnya kusut kan di kepala kita. Jadi lo akan kaget ketika lo baca tulisan lo, oh gue tuh lagi ngerasain ini ya. Gitu, ntar lo akan surprise sendiri, biarin aja nulis. Karena pada saat awal permulaannya lo pasti akan bingung, gue mau nulis apa ya. Tapi lo biarin aja nulis, ntar lo pas lo baca lo kaget, oh gue lagi ngerasain ini, gue lagi happy sama ini, oh ini gue lagi bikin gue kesel, oh ini yang bikin gue cranky seharian gitu. Dan ketika lu tuangkan itu semua ke musik, lu masih mendapatkan hal itu atau mungkin lu lebih lagi? Lebih, that's beyond, karena ini dibalut dengan melodi, irama, dan juga instrumen, and of course music has rules gitu. That's why it's so magical menurut gue gitu. Berarti lu nggak ada fase insecure dalam bermusik, dalam berkarya, karena kan beberapa mungkin ada yang kayak takut mungkin karyanya nggak cocok sama pendengar, masyarakat, atau mungkin takut karyanya liriknya terlalu cringe kah atau apa gitu. Lu sempat ada mungkin fase insecure gitu nggak sih Kak? Menurut gue kalau pengen bebas dari judgement orang-orang sih kayaknya gak mungkin ya. Apapun yang kita lakukan loh, itu lo mau makan hari ini fast food, abis itu malamnya lo makan mie instan, lo pasti dijudge juga gitu. Apalagi yang kayak gini, orang banyak yang dengerin, nonton, notice lah gitu. Jadi menurut gue itu tuh udah kayak, udahlah pikiran-pikiran kayak gitu tuh buang jauh-jauh banget. Buat gue ya gitu. Kalaupun memang ini gak nyampe ke pendengar yang banyak, let's say numbers or amount, ini tuh udah jadi pencapaian dalam gue mengalahkan diri gue sendiri loh. Itu dia. Ini tuh buat diri gue tuh udah sebuah pencapaian banget gitu. Gue bisa mengeluarkan ini dan being vulnerable dan tell the world how I feel. Jadi itu aja udah amazing gitu. Berarti mental lu udah sesiap itu untuk di industri musik ya Kak? Iya, dan kayak kalau ada pertanyaan who do you wanna compete with gitu, nggak ada. I'm competing with myself. Dan semua orang pasti ada jalurnya. Seperti kata efek rumah kaca, pasar bisa diciptakan. Jadi ya udah aja biarkan nanti lagu-lagu dan karya-karya gue menemukan pendengarnya sendiri yang relate. Dan itu gak bisa dipaksain kan. Belajar dari mana kalau bisa mendapatkan pandangan seperti itu, menumbuhkan mental seperti itu? Apakah dari lu interview dengan banyak orang? Itu bisa jadi. Makanya itu lewat perjalanan hidup tuh bener. Karena gue ketemu orang banyak, gue interview dia. Hidayah datang tiba-tiba. Iya, kayak cakrawala terbuka gitu. Kayak apalagi kan buat yang umur-umurnya lebih senior, mereka kan udah lebih lama
melewati hidup dan melewati asam garam kehidupan Ciela. Bener, makanya kalau ada orang yang nurut kata orang tua, iya bener karena mereka tuh udah ngelewatin lebih banyak dari kita gitu. Kadang kan kita suka bebal aja ya. Apalagi masih berjiwa muda tuh kayak terserah gue gitu. Aku adalah anak yang bebas. Betul, don't tell me what to do. Pribadi yang bebas. Enggak. Tapi ketika lo udah punya single nih kan, ini udah single ketiga, teman-teman lo ada yang kayak gini gak? Wih punya single lo akhirnya, ternyata lo bisa nyanyi juga, ternyata nyanyi juga, ada yang kayak gitu gak? Ada aja karena teman-teman lama terutama gitu. Apalagi yang mungkin kuliah kan nggak tahu tuh gue nyanyi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman SMP SMA tuh beberapa tahu sih karena gue emang dulu nyanyi juga gitu. Jadi ya biarin aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang oh lo nyanyi juga, iya dengerin dong. Oh iya. Gitu. Dengerin dong, ada Spotify nih. Iya gitu. Streamsmu sangat berharga untukku. Satu streams tuh berkontribusi. Menyenangkan gitu ya, senang aja kan gitu kita sebagai senimannya kayak melihat wah nyampe ke pendengar, nyampe ke kuping-kuping di luar sana. Akan menjadi fokus utama kalau buat berkarir Kak nanti, atau mungkin lu masih lebih berat ke broadcast dan MC lu ini? Gue nggak bisa bilang sih, cuma gue menjalankan dua-duanya dengan sepenuh hati banget sih. Jadi besok ada nyanyi, let's go. Besok ada promo ke media ini misalnya kayak sekarang kita lakukan, let's go. Besok ada MC ya, preskon apa misalnya, ayo let's go gitu. Karena gue selalu menempatkan itu semua, setiap harinya belajar gitu. Gue ketemu audiens yang baru, gue ketemu market yang baru misalnya, gue ketemu oh yang dengerin lagu gue tuh yang kayak gini, gue bisa bertegur sapa, satu kebahagiaan juga. Gue misalnya interview as a host gitu, ngobrol kayak gini, gue kan pasti dapat sesuatu juga dari dia. Jadi there's no such thing as wasted dan sia-sia, nggak ada. Itu tuh pasti akan jadi pembelajaran untuk kita grow terus sebagai seorang manusia. Berarti udah banyak offer Kak sekarang Kak? Beberapa ada lumayan gitu. Cuma belum dirapiin juga ya karena masih fokusnya ke promo-promo juga, memperkenalkan juga. Cuma nanti kalau untuk update-nya teman-teman bisa lihat di Instagram @indiarisa_. Oh itu dia. Kalau lu untuk pertama kali tampil off air tuh lu masih ingat Kak usia berapa Kak, atau mungkin tuh di SMA itu lu? SMP kelas 2 itu pertama kali perform. Dan tapi yang in public ya. Kalau nyanyi di nikahan keluarga mah udah dari kecil gitu. Tapi Kak ketika lu balik lagi sebagai penyanyi dengan punya single sendiri, lu tampil lagi di hadapan penonton, rasanya deg-degannya masih sama Kak? Wah, atau lebih lagi nih gue bawa karya gue nih gitu? Iya itu lebih gila lagi sih, deg-degan dan excitementnya. Tapi ya anggaplah ini sebagai excitement yang positif ya, yang karena kan kita kadang butuh ya deg-degan itu tuh gitu. Kadang kalau misalnya lo udah nggak excited dalam melakukan sesuatu, kayaknya udah ada yang salah deh. udah di comfort zone nih, lo harus ngapain lagi berarti gitu. Ya karena kan kita sebagai manusia kita mesti constantly grow, right? Gitu. Itu gue inget banget pertama kali perform bawain lagu sendiri, bahkan belum rilis waktu itu. Gue manggung. Keringet dingin Kak atau mungkin? Oh iyalah deg-degan banget. Apalagi waktu itu yang perform tuh musisi-musisi yang udah senior, musisi-musisi Bandung. Dulu di Asia Afrika. Dan itu waktu itu perform, udah gitu campur sari banget. Ada yang tiba-tiba pang, ada yang tiba-tiba gue kayak aduh takut. Panggung festival gitu. Iya, terus udah gitu ada yang koploan, ada banyak banget, ada yang keroncong. Itu masuk banget ya. Ada yang emo, tiba-tiba gue dengan lagu gue kayak happy banget kayak oh gini. Malah jadinya mereka kayak ngedengerin banget karena apa nih gitu kan. Di tengah semua yang brang-breng itu. Kayak oh seru. Habis itu ada yang kayak rada-rada kasidahan juga, gue juga nonton nih seru gitu, bercampur sari. Waktu itu konser Amal soalnya. Gue inget banget tuh di 2019 kayaknya baru mulai nyanyi lagi off air pertama kalinya sebelum rilis bahkan. Jadi gue bahkan waktu itu nyanyi, gue langsung bawain 3 single gue semua. Sampai yang sekarang belum rilis juga ada. Itu kondisinya pokoknya bawain lagu sendiri semua tapi belum ada yang rilis gitu. Jadi sekalian hitung-hitung promo juga ya bahwa nanti gue akan rilis single di bulan berikutnya. Setelah turun panggung gimana rasanya? Apa langsung wah lega banget? Iya tapi mulai kayak ketagihan lagi. Iya karena kan ada yang kayak aduh kayaknya tadi ada yang kurang pas dikit, harusnya gue bisa diginiin tapi kok malah diginiin. Iya gitu. Terus tadi ada yang kayak tadi konser telat ya gitu kayak itu harus dibenerin lagi tuh tadi di manggung berikutnya gitu. Mulai banyak koreksi ya. Iya udah mulai kayak wah ini we can do better ya abis ini seru aja gitu. Kalau untuk sosok penyanyi Indonesia nih yang akhirnya lu pegang lu contoh banget, lu akhirnya lu gue ngeliat dia banget nih, siapa tuh?
Yang gue liatnya banget tuh maksudnya I adore him as a person ya, dan juga karyanya udah pastilah. Terus udah gitu mungkin dari beliau as a person ya, personality-nya gue pasti adore banget Agnes Mo. Thumbs up buat Agnes Mo. Terus sisanya banyak ya, banyak banget lah. Gue dengerin juga lagu-lagunya Raisa, aku dengerin juga lagu-lagunya Cici Danila. Band-band juga banyak yang aku dengerin. Even SID juga aku dengerin SID. Wow. Rosemary, we need a punk rock show. Tiba dibawakan dengan lagu punk nih. Banyak banget ya, mungkin karena dulu jadi penyiar radio kan. Iya, jadi bang lagunya beraneka ragam dan di situ gue nggak boleh idealis, gue dengerin semuanya. Iya. Gitu. Banyak banget. Agak susah sih kalau menentukan 1-2 gitu tuh, kayak ditanya what's your favorite food. Bingung gak sih? Iya. Gitu. Untuk akhirnya yang nge-influence lu bermusik deh, musik-musik yang ngaruh kayak dalam lu memilih tadi notasi-notasi, atau mungkin juga dalam lu menuangkan kayak ini bagus untuk gue jadikan sebuah lagu dan gue diskusi sama teman gue tuh. So far mungkin yang lagi gue dengerin ya, gue lagi dengerin banget Snow Allegra, gue lagi dengerin banget ada Korea namanya Yerin Baek, tulisannya Yerin Baek, gue aja bingung tuh yang nama belakangnya dia bacanya tuh kayak gimana. Itu gue lagi suka banget dengerin lagu-lagunya dia. Terus udah gitu gue juga lagi suka denger banget Amber Mark. Kayaknya itulah, bahkan gue suka banget dengerin, mungkin ini agak belok ya, agak nyebreng banget. Gue dengerin music producer / DJ asal Korea, Peggy Go. Jadi kayak variasi banget sih gitu. Gue dengerin Nicki juga, gue suka juga lagu-lagunya Nicki. Kalau lu mendengarkan musik mendengarkan mereka tuh, musiknya kah, liriknya kah yang paling utama yang lu kena di lu tuh? Pasti awalnya tuh musiknya dulu sih. Tapi abis tuh entah kenapa begitu gue baca liriknya atau gue dengerin, gila ini gue banget misal gitu. Jadi gue tuh kadang suka percaya that's why it's attracted to me. I am attracted to that song since the very beginning. Tuh pasti ada sesuatu nih kenapa gue bisa langsung ketarik dari intronya lah, let's say gitu. Terus tiba-tiba gue gampang ikutin nyanyinya, padahal menurut gue itu bukan melodi atau notasi yang common gitu ya, tapi I like that part gitu. Pas dilihat liriknya atau didengerin seksama, oh iya dia lagi ngomong tentang ini gitu. Pantesan gue kecantol gitu. Oke. Kalau buat lu sendiri menjadi seorang penyanyi dan memiliki single tuh sebenarnya udah terbayang belum sih dari lu kecil, dan mungkin dari nyokap lu juga dulu bilang les musik kamu biar bisa jadi penyanyi atau? Enggak kebayangin. Bahkan gue mikirnya nyanyi aja, tapi bukan nyanyi yang akan bawa original song gitu loh. Bukan nyanyi yang akan punya karya sendiri dan nulis sendiri. Kebayangnya tuh dulu tuh jadi penyanyi ya nyanyiin lagu orang-orang yang udah ada. Iya. Gitu. Nyanyi kafe gitu iya, ya. Kayak nyanyi. Ya karena mungkin zaman dulu juga selalu nyanyi. Ya karena mungkin di tempat les nyanyi juga kan bawainnya lagu yang udah ada dong. Gitu. Jadi gue mati-matian menghafal lagu orang lain. Makanya agak PR begitu disuruh bawain lagu sendiri. Hah, gimana nih identitasnya? Wah, itu juga suatu PR pendalaman yang panjang juga untuk akhirnya tahu indie tuh kayak gimana sih. Tapi untuk mungkin menjajal genre-genre lain seperti mungkin yang agak lebih upbeat gitu, lu udah juga terbiasa kak? Atau mungkin emang sekarang lu pengen mencoba tadi yang slow yang agak sendu-sendu? Sebetulnya yang lebih lama tuh lebih upbeat sih kalau teman-teman denger yang single kedua gitu. Dan in a way sebetulnya kalau ngomongin aku lebih suka atau nyaman, ada perbedaan tipis lah. Aku lebih nyaman yang agak upbeat sih sebetulnya karena lebih feel energized. Tapi ya bukan berarti aku nggak suka nyanyi yang slow ya, karena kan tergantung cerita apa yang mau kita potret. Makanya kenapa di Belajar Melupakanmu menyayat-nyayat sekali kan, karena ya itu rasa yang mau disampaikan. Jadi ingin mengajak para pendengarnya untuk belajar untuk melupakan, belajar untuk bebas dari toxic relationship itulah ya. Yes. Intinya. Mungkin kak dari single ini yang akhirnya buat lo nyaman banget buat ngebawainnya tuh bagian mana sih kak, part-partnya yang akhirnya wah ini kena banget nih makna yang gue maksud nih? Pre-chorus sih sama chorus sudah pasti, karena itu yang sampai diulang-ulang terus kan gitu. Cuma itu liriknya full semua temen nulis atau ada itu bagian lu yang nulis tuh yang bagian? Enggak juga, cuma itu yang gua kayak ini harus diulang lagi nih.
Jadi setelah chorus pertama ini diulang lagi. Harus jadi pre-chorus. Untuk penebalan. Karena itu yang untuk penebalannya tuh di situ menurut gue gitu. Dia bilang oke, gitu. Atau nggak usah deh ini sekali aja. Enggak, itu 2 kali menurut gue. Itu itu harus masuk lagi gitu. Oke, siap. Oke, tanya nih Kak, untuk mungkin di karir lo sebagai musisi, apakah pencapaian akhirnya selain dari EP yang mau lo bawa, yang mau lo buat, apalagi next yang ini masih geliat-geliat gairah-gairah gue bermusik masih pengen gue keluarkan di sini nih untuk nextnya? Pasti lewat karya dulu sih. Jadi pengennya sih EP ya. Cuma nggak yang kayak abisnya harus langsung EP, nggak juga. Kalau ternyata abis ini kayaknya masih keluarin single dulu, nggak apa-apa juga. Tadi target berapa single untuk mau lu buat di EP-nya 4? Buat EP ya 4 lah. 4 kalau enggak 3 juga gak apa-apa sih. Gak tahu, nanti lihat gimana ntar aja. Mau tiba-tiba 5 juga gak apa-apa. Cuma kalau kayak 6-7 itu mah udah tanggung album aja. Tanggung jadi album. Iya. Album besar aja ya. Cuma kan sebetulnya itu gak ada yang ngebatasin ya. Mau cuma 2 lagu isinya lo sebut EP juga silakan aja. Benar-benar. Gitu. Mau 4. Cuma ada juga yang bilang kalau 5 kebanyakan itu mah udah langsung album aja. Gak apa-apa juga. Kalau emang lo mau menyebut itu EP kayak mini album, yaudah itu karya lo, do anything yang lo pengen lakukan dengan karya lo gitu. Yang pasti lo pengen nyobain punya EP dulu ya. Iya, itu sih goal terdekatnya. Hopefully mungkin terwujud tahun ini, tapi kalau enggak juga gue gak ngoyo. Karena balik lagi gue sangat menikmati setiap prosesnya. Mau tiba-tiba tahun depan juga gak apa-apa. Kan gue juga mesti lihat guanya sanggup nggak gitu untuk mengerjakan ini dalam sekian waktu tertentu gitu. Ada mungkin mau bikin showcase? Pengen banget. Nah itu juga kayak maju mundur, apakah kayak nanti aja deh sekalian kalau udah ada IP, tapi nggak juga. Hopefully kita lihat nanti showcase Belajar Melupakanmu. Mungkin kalau showcase di orang lain, di gigi lain udah pasti ada beberapa list yang udah keluar, schedule udah keluar. Cuma kalau buat yang gua yang meramu sendiri, gua yang konsep semua kreatifnya sendiri, nah itu yang belum kepikiran apakah akan di Belajar Melupakanmu atau mungkin di single-single berikutnya. Kalau bikin showcase berarti bukan lu sendiri kan yang MC-nya? Iya nanti please welcome saya sendiri. Wah itu karena udah capek banget tuh. Udah terbiasa mau nge-present orang kan. Ada banget dulu zaman single pertama gue nge-MC, gue nyanyi juga. Ah iya. Itu kayak astagfirullah, ini rakus-rakus amat nih talent satu. Untung waktu itu masih ketolong MC-nya berdua. Jadi pas yang present yang partnernya ya. Partner gue kalau nggak ada nggak tahu sih, bingung banget. Oke Kak, sebelum closing boleh mungkin buat teman-teman Tribuners nyanyiin sedikit bagian refnya biar teman-teman Tribuners mulai ngeh nih dan hafal-hafal sama lagunya. Oke, gue akan nyanyiin dari part sebelumnya yang tadi gue bilang gue suka banget. So this is Belajar Melupakanmu. Kau tinggikan ekomu dan ku harus terima kamu. Ku paksakan mauku, sadar kau bukan untukku. Jangan datang, jangan datang lagi ke hidupku. Manusia seperti dirimu jangan muncul lagi. Biarkan ku belajar melupakanmu. Oke. Thank you Kak Thank you Tribun Corner Podcast dan Bayu, terima kasih banyak tentunya. Iya, tuh jangan datang dan jangan muncul lagi. Tapi buat teman-teman Tribuners, nonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya dan thank you, sampai jumpa, bye bye. Bye. Thank you.